Setelah memenangkan perang Yarmuk, tiba-tiba seorang utusan mendatangi Khalid dan memberinya sepucuk surat. Ternyata, surat itu berisi tentang berita wafatnya Khalisah Abu Bakar As-Siddiq dan posisi beliau telah digantikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan dalam surat itu juga disampaikan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah memberhentikan Khalid bin Walid dari panglima perang kaum muslimin dan digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka mulai hari itu, Khalid pun resmi diberhentikan dari jabatannya. Lalu, kenapa sih Umar bin Khattab memecat Khalid? Jadi begini sahabat seiman, sebenarnya sebelum menjadi khalifah, Umar sudah pernah mengusulkan keinginannya itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena menurut Umar, pedang Khalid itu ringan, tajam, dan terlalu tergesa-gesa. Maksud dari pernyataan Umar ini bukan karena membenci Khalid, tapi Umar melihat kalau Khalid ini terlalu cepat dan sangat luar biasa dalam bertempur. Nah, karena hal inilah, Umar pun merasa khawatir kalau Khalid ini bakal dijadikan jimat oleh para sahabat. Misalnya mau perang, oh ada Khalid, ini kita pasti bakal menang. Akhirnya para sahabat bakal berpikir, kalau ada Khalid mereka pasti bakal menang. Padahal yang memberi kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Umar ini khawatir dan gak mau hal itu terjadi di kalangan kaum muslimin. Tapi waktu itu Abu Bakar menolak usulan Umar dengan jawaban, "Wallahi aku tidak akan pernah menyarungkan pedangnya Allah yang sudah dihunuskan oleh Rasulullah untuk menebas leher orang-orang kafir." Maka ketika Abu Bakar wafat dan Umar menjadi khalifah, beliau pun langsung mengirimkan surat kepada Khalid dan menggantikan posisinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Perlu diketahui, setiap peperangan yang ada Khalid di dalamnya selalu berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan, selama hidupnya Khalid bin Walid sudah mengikuti lebih dari 100 pertempuran. Dan yang luar biasanya lagi, semua peperangan yang dipimpin oleh beliau atau ada beliau di dalamnya, tidak ada satupun yang kalah, menang semuanya. Inilah alasan kenapa Khalid bin Walid disebut sebagai panglima perang yang tidak terkalahkan. Salah satu motivasi kaum muslimin dalam berperang adalah mereka akan mendapatkan satu dari dua kebaikan, yaitu kemenangan atau mati syahid. Jadi pada saat itu, para sahabat ini merasa berperang di jalan Allah itu nggak ada ruginya. Kalau nggak menang, ya mati syahid. Jadi mereka pun nggak pernah takut untuk berperang. Bahkan banyak dari para sahabat mendambakan agar mati syahid saat berperang. Makanya pasukan muslimin pun dikenal dengan pasukan yang tidak takut mati. Begitu juga dengan Khalid bin Walid sebagai panglima perang yang hampir setengah dari hidupnya dihabiskan di medan pertempuran. Beliau sangat mendambakan syahid di jalan Allah. Tapi ternyata keinginan beliau itu tidak terpenuhi. Beliau justru menghembuskan nafas terakhirnya di atas tempat tidurnya. Saat beliau sedang terbaring di kamarnya dan mulai merasakan pedihnya sakratul maut, Khalid pun sempat menyampaikan satu keluhan. Di situ beliau bilang, "Aku telah terlibat di dalam 100 pertempuran, atau kurang lebih demikian. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku, kecuali terdapat bekas luka, pukulan pedang, hujaman tombak atau tusukan anak panah. Tapi lihatlah aku sekarang, aku akan wafat di atas tempat tidurku, seperti seekor unta tua yang sudah tidak berdaya." Mendengar pernyataan Khalid, seorang sahabat pun menjawab, "Wahai Khalid bin Walid, engkau adalah pedangnya Allah, dan Allah tidak ridho jika pedangnya harus patah di tangan musuh." Khalid pun bahagia, beliau ingin meninggal dalam keadaan berdiri. Sahabat pun memapahnya. Sambil menghadap kiblat, Khalid berdoa, "Ya Allah, kami serahkan jiwa dan ragaku kepadamu." Tak lama kemudian, Khalid pun kembali kepada Allah Subhanahu